Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Nurmaudia. Di sini, saya akan memberikan tutorial cara untuk menentukan band gap energi dengan fungsi kobel kamung dan tauplot menggunakan aplikasi Origin. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, kita perlu tahu dulu apa itu band gap energi. Band gap energi ini adalah perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, penentuan band gap energi ini menggunakan metode spektroskopi, yaitu spektro UV-Vis DRS atau diffuse reflectance spectroscopy. Nah, metode ini digunakan untuk mengkarakterisasi bahan padat, terutama serbuk atau material tak tembus cahaya. Nah, tujuannya itu untuk menentukan nilai energi band gap optik dari suatu material padat, biasanya semikonduktor atau fotokatalis, berdasarkan spektrum UV-Vis DRS. Nah, data yang dihasilkan itu berupa reflektasi difus terhadap panjang gelombang, bukan transmitansi seperti dalam larutan, jadi bentuknya bukan absorbansi. Sehingga perlu dikonversi menggunakan model kobel kamung. Nah, apa itu kobel kamung? Kobel kamung ini adalah model yang digunakan untuk mengubah data reflektasi difus atau yang kita tahu simbolnya R itu dari bahan padat menjadi sesuatu yang proporsional terhadap absorbansi optik, agar bisa dianalisis lebih lanjut, khususnya untuk bahan padat yang tidak transparan. Nah, kemudian untuk fungsi tauplot itu adalah metode grafik yang digunakan untuk menentukan energi band gap optik dari suatu material semikonduktor berdasarkan data spektra optik. Nah, menentukan band gap energi ini fungsinya untuk menentukan sifat semikonduktor, konduktor, atau isolator. Nah, untuk material semikonduktor ini, band gap energi ini membutuhkan metode UV-Vis DRS yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nilai band gap ini tuh penting karena dapat menentukan sifat listrik dari optik suatu material. Energi band gap ini dapat ditentukan secara optikal dengan menyinari bahan dan mengukur responnya terhadap cahaya dalam spektrum UV-Vis. Nah, kita masuk ke tutorialnya. Kita punya dua data yang sudah diberikan, yaitu data wavelength dan data reflectance. Nah, kedua data ini kita salin aja langsung ke Origin. Nah, dari kedua data ini kita bisa menentukan data-data yang perlu kita ketahui untuk menentukan grafik penentuan band gap tersebut. Nah, data-data yang perlu kita ketahui ini antara lain ada E atau energi foton, R yaitu reflektan difus, K koefisien serapan, S koefisien hamburan, Fr fungsi kobel kamungnya, dan Fr HV kuadrat itu fungsi tauplotnya. Nah, fungsi tauplot itu digunakan untuk membuat plot untuk menentukan band gapnya. Nah, untuk penentuan energi foton ini kita memerlukan rumus yang sudah saya cantumkan di kolom tersebut. Nah, kita bisa langsung taruh aja rumusnya di kolom atau di baris Fx untuk mendapatkan hasil yang otomatis. Nah, kita langsung isi aja di baris yang Fx. Lakukan hal yang sama ke data-data selanjutnya.
jika semua datanya sudah diketahui, kita rubah kolom EHV atau energi foton menjadi koordinat X dengan cara klik kolom, kemudian set S, kemudian kita rubah menjadi X. Nah, data yang kita gunakan untuk plotting itu yaitu data energi foton atau EHV dan data FRHV kuadrat atau fungsi tahu plot ini. Nah, kalau sudah kita plot ke plot line, kemudian plot yang sudah terbentuk ini kita set scale di bagian vertikalnya ke 0. Kalau sudah, kita bisa langsung tarik garis ke bagian yang menurut kita linear. Nah, kita tarik garis di bagian yang linear sampai ke bawah. Kalau sudah, kita bisa langsung baca menggunakan screen reader. Nah, band gap yang baik itu mendekati 0. Jadi kita usahakan koordinat Y-nya itu mendekati 0. Nah, di sini koordinat Y-nya sudah mendekati 0 yaitu 0,02. Nah, kemudian nilai dari band gap energinya sebesar 3,02. Nah, di sini menunjukkan bahwa band gap energinya sebesar 3,02. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.